Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yakobus Kevin, NIM 67 2018-090 dari Fakultas Teknologi Informasi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi Cisco Packet Tracer tentang EIGRP. EIGRP adalah merupakan pengembangan dari routing protokol pendahulunya yaitu EGRP. Lalu EIGRP adalah routing protokol yang hanya diadopsi oleh router Cisco atau sering disebut sebagai proprietary protokol pada Cisco. Lalu di EIGRP ini menggunakan algoritma dual. Di dalam EIGRP nanti ada nilai AD 90. Konfigurasinya hampir sama dengan RIP, hanya ada perbedaan sedikit yaitu untuk penataan AS-nya. Dan untuk melakukan konfigurasi pada sistem EIGRP ini, kita harus melakukan komen yang pertama yaitu router EIGRP. Setelah melakukan router EIGRP, kita melakukan router pada network. Jadi saat kita melakukan konfigurasi pada router, kita di sini juga harus tahu bahwa setiap router harus memiliki nilai AS yang sama. Jadi jika di salah satu router memiliki nilai AS 10, jadi semua router harus memiliki nilai AS-nya 10 semua. Jadi tidak boleh ada perbedaan nilai AS. Lalu setelah itu di dalam EIGRP ini ada yang namanya wildcard mask. Gimana cara kita mendapatkan nilai wildcard mask-nya itu? Kita bisa lihat di sini. Jadi semisalkan kita memiliki router FTI yang memiliki IP 192.168.10.0/24, jadi memiliki subnet mask yaitu 255.255.255.0. Jadi jika kita ingin mengetahui wildcard mask-nya, yaitu melakukan dengan subnet max maksimal yang akan dikurangi dengan nilai subnet max-nya. Jadi 255, 255, 255, 255 kita kurangkan dengan nilai subnet max yang dimiliki oleh FTI. Jadi kita melakukan pengurangan yaitu 0, 0, 0, 255. Jadi nilai subnet max-nya yang dimiliki oleh FTI ini akan dikurangi oleh nilai subnet maksimalnya. Jadi nilai wildcardnya itu adalah 0,000.255. Oke, kita ambil contoh satu lagi ya. Misalkan slash 30. Jadi kan subnet maxnya 255, 255, 255, 252. Jadi kita yang akan kita lakukan adalah menguranginya dengan nilai subnet maksimalnya. Jadi adalah nilai wildcard max-nya adalah 0,0,0.3. Kalau kita sudah mengerti cara menghitung dari wildcard max-nya, kita bisa langsung melakukan konfigurasinya di Cisco ya. Jadi di sini sudah ada contoh soal dimana memiliki 3 router, yaitu router FTI, FTEK, FEP. Di masing-masing router ini memiliki 1 switch dan 4 PC. Kita menyambungkan kabel dari router yaitu Giga Ethernet 00 ke Fast Ethernet 01, lalu FA0 melalui FA02, FA0, FA03, FA
FA04 sampai ke PC yang terakhir yaitu FA0 ke FA05. Jadi semuanya totalnya satu router ini memiliki 4 PC. Oke, tanpa lama-lama kita mulai saja routing ke konfigurasi di routernya. Yang pertama itu kita harus melakukan konfigurasi untuk DHCP. Jadi kita melakukan ini tidak menggunakan statik tapi menggunakan DHCP. Jadi kita melakukan routingnya di dalam router. Oke, yang pertama-tama itu kita langsung saja ketik enable, lalu konfigurasi terminal. Untuk yang pertama-tama kita harus merubah hostnya dulu ya. Hostname routernya itu biar jadi FTI. Jadi hostname ganti itu FTI ya. Setelah itu kita langsung melakukan routing untuk sambungan ke Giga Ethernet 00 dan serialnya ya, serialnya itu 000. Jadi langsung saja integer int Giga Ethernet 0/0, lalu kita masukkan IP-nya, IP add di sini yaitu 192.168.10.0 dengan subnet max-nya itu, oh maaf, ini harusnya 1 ya, maaf, IP add 192.168.10.1 dengan ininya 255.255.255.0 karena /24. Nah itu kita tuliskan no shutdown, lalu exit, lalu untuk sambungan ke serial 000, berarti int se 0/0/0. Kita masukkan IP-nya yaitu ini IP add 20.20.20.1, subnet max-nya 255.255.255.252. Lagi no shutdown, lalu kita keluar dulu, exit. Setelah itu kita buka saja coba di PC nya apakah sudah bisa. Oh maaf, kita belum melakukan routing DHCP nya ya, kita harus menyambungkan. Berarti kita langsung aja tulis IP DHCP full FTI, kita masukkan networknya yaitu 192.168.0.255.255.0, lalu masukkan ke default routernya 92.168.10.1.
So kita exit lagi, kita coba lagi ke PC-nya. Sudah berhasil. Juga, berarti semuanya sudah berhasil. Ya, TCP nya sudah berhasil. Lalu kita pindah ke router FTEK. Lakukan hal yang sama dengan router FTI, yaitu langsung saja enable konfigurasi terminal, lalu kita masukkan int g 0/0. Kita lihat di sini IP-nya adalah 192.168.40.0. Dan subnetnya maaf, sini harusnya 1 ya. Setelah itu no shutdown, exit, kita pindah ke serialnya. Untuk yang ke kiri dulu, SE 0/0/0 IPF 19, maaf, ini 10 20 ternyata, 20.2 subnetnya titik 252. Lalu kita bikin lagi untuk serial yang sebelah kanan, int se 0/1 0/1. Masukkan IP-nya 30.20.20.2 252. Lalu masukkan IP DHCP full, itu FTEK. Masukkan networknya 192.168.40.0. Default routernya 92.168.40.1. Exit. Kita cek lagi apakah PC-nya sudah terhubung DHCP. Sudah berhasil ya. Sekarang lakukan konfigurasi di router FEP. Enable konfigurasi terminal. Maaf, belum merubah hostname-nya. FTEK. Oke.
rubah dulu hostname-nya. Hostname FFP. Oke, kita langsung aja integer giga ethernet 0/0. Masukkan IP-nya 92.168.30.25.25.0. Masukkan exit. Kalau untuk serialnya nt st 0/0/1. Masukkan IP-nya. IP-nya itu 30 titik 1 masukkan. Lalu masukkan untuk konfigurasi DHCP. Masukkan networknya 192.168.30.0. Kalau masukkan default routernya 92.168.30.1. Exit. Kita coba lagi apakah sudah bisa DHCP nya berhasil. Sudah berhasil. Ya, untuk konfigurasi DHCP nya sudah berhasil semua. Lalu barusan kita akan mulai untuk konfigurasi EIGRP nya. Untuk konfigurasi EIGRP nya kita mulai dari FTI saja ya. Kita itu langsung masukkan saja router EIGRP. Jadi router EIGRP ini kita boleh mengisikan kayak 100, tapi nanti di semua router kita harus mengisikannya juga 100 semua. Jadi semuanya itu harus sama dengan awal kita bikin router EIGRP nya. Lalu kita masukkan networknya, dimana kita dapat networknya itu dari sebelah sini. Jadi tetanggaannya sambungan yang berada di tetangganya oleh router FTI ini. Jadi ada 192.168.10.10.0. Lalu kita masukkan wildcard max-nya. Di sini wildcard max-nya adalah 0,00255. Kenapa? Karena subnet maksimalnya itu dikurangi oleh subnet max yang dimiliki oleh FTI. Jadi hasilnya adalah 0,00255. Lalu kita bikin lagi untuk serialnya, yaitu 20.20.20.0. Lalu wildcard max-nya yaitu 0,0,0. Di sini ada wildcard max-nya adalah 3. Kenapa? Karena 255 dikurangi oleh 252.
Setelah itu kita langsung no auto summary. Gunaannya itu untuk agar tidak disumarisasikan. Oke, konfigurasi EIGRP di FTI sudah selesai. Kita keluar dulu M. Untuk mengetahui sudah terhubung apa belum, kita lihat show IP root. Untuk konfigurasi lagi. Masukkan networknya. Sembilan dua 168 14 255, yaitu networknya 20 titik 0 3. Oke. Lalu kita network satunya lagi, yaitu 30 0 titik 3. Lalu no auto summary N. Nah guys, setelah selesai semua aja program kita, lihat show IP rootnya. Router EIGRP networknya 92 168 30 0 bikin lagi network untuk serialnya 40 titik 0 titik 3. Coba kita lihat show IP. Kita lihat ya, kita untuk mengetahui apakah router sudah terkonfigurasi oleh EIGRP itu di huruf D ini ya. D itu adalah EIGRP, bisa juga OSPF dan lain-lainnya. Jadi kita lihat di sini untuk yang serial 20 sudah terhubung ya. Lalu ada juga 192.168 10.0. Banyak lagi juga ada 30 punyanya ini. Terus paling bawahnya 192.168.40 mempunyai FTK. Oke, semuanya sudah terhubung, tinggal kita coba saja apakah sudah bisa untuk mengirimkan pesan untuk sesama PC, sama router sudah bisa. Lalu kita coba dari FTI, kita pingkan ke FTEK, kita refresh lagi
Ya, sudah berhasil. Kita cobakan lagi ke FTI ke FEP. Kita refresh dulu. Ya, sudah berhasil. Kita coba dari FTEK ke FEP. Kita refresh lagi. Ya, semuanya sudah berhasil. Ini terima kasih atas waktunya. Untuk kesan dan pesan selama perkuliahan 1 semester ini dengan KKK Astos RSNA 2, ya kami mengucapkan terima kasih untuk 1 semester ini. KKK Astos telah mengajari kami mata kuliah RSNA 2 ini. KKK Astos juga ramah-ramah sekali menanggapi mahasiswanya yang bertanya, dan paling pesannya cuma untuk kedepannya semoga kakak Astos makin lebih sukses dan makin bisa memberi ilmu-ilmu pada orang lain. Terima kasih.